Sekarang Anda akan mempelajari posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat posisi garis. Saya ambil contoh garis-garis yang berwarna biru ini. Ada garis L1, ini garis L1, ada garis L2, ini namanya garis L2, ada garis L3, ini namanya garis L3, kemudian ada garis L4, ini namanya garis L4. Kita akan melihat posisi garis-garis ini terhadap sumbu X. Nih, kalau kita perhatikan, maka posisi garis L1, L2, L3, dan L4 disebut dengan nama sejajar dengan sumbu X. Kenapa sejajar dengan sumbu X? Karena kalau kita perpanjang garis L3, garis L4, garis L2, dan garis L1 tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Tuh. Selanjutnya kita akan melihat posisi garis L1, L2, L3, dan L4 terhadap sumbu Y. Kalau kita perhatikan garis L1 ini dan garis Y atau sumbu Y dan sumbu Y ini dia berpotongan. Di mana berpotongannya? Berpotongan di sini nih. Ini berpotongannya. Dan perpotongannya membentuk sudut siku-siku. Maka dikatakan posisi garis L1 terhadap sumbu Y adalah berpotongan tegak lurus. Kemudian kita akan lihat posisi garis yang lain. Posisi garis yang lain L2 dan sumbu Y juga berpotongan tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku. Posisi garis L3 terhadap sumbu Y juga berpotongan tegak lurus. Demikian pula dengan garis L4 juga berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y atau membentuk sudut siku-siku. Sekarang kita akan mempelajari posisi garis M1, kemudian garis M2, garis M3, dan garis M4 terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y-nya. Maka garis M1, M2, M3, dan M4 adalah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan melihat posisi garis M1, M2, dan M3 terhadap sumbu X. Sumbu X-nya adalah ini. Nih sumbu X-nya nih. Nah, ini sumbu X-nya. Tuh. Maka garis M1 itu ini.
akan berpotongan di sini membentuk sudut siku-siku. Maka dikatakan garis M1 berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Demikian pula garis M2 juga akan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Arti tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Demikian pula garis M3 dan M4, kedua garis ini juga berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang kita akan melihat posisi garis N1, yaitu ini, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis N1 itu ternyata memotong sumbu X di titik ini, nih, dan memotong sumbu Y, ini sumbu Y, di titik ini. Tuh. Jadi posisi garis N1 adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita akan lihat posisi garis N2. Garis N2 itu ini. Garis ini juga memotong sumbu X di sini dan memotong sumbu Y juga di sini. Itu. Selanjutnya kita akan melihat posisi titik garis N1 terhadap garis N2. Garis N1 dan garis N2 saling berpotongan, di mana di sini nih. Jadi posisi garis terhadap garis lain bisa dia sejajar, bisa berpotongan. Kemudian posisi garis terhadap sumbu X bisa dia sejajar atau bisa dia tegak lurus. Itu kesimpulan tentang posisi sebuah garis terhadap sumbu koordinat kartesius atau posisi garis terhadap garis yang lain.